Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Lubis, NIM J1B120033. Baiklah, saya akan membacakan resume dalam acara Isra Mi'raj pemateri Kiai Nasaruddin MA yang bertema mengetuk pintu langit, menebar damai dalam menjaga NKRI. Mengapa kejadian Isra Mi'raj terjadi pada malam hari, bukan pada siang hari? Meletakkan peristiwa Isra Mi'raj di malam hari karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasul di malam harinya. Ternyata kejadian Isra Mi'raj menyimpan rahasia yang belum diungkapkan selama ini. Peringatan Isra Mi'raj lebih baik ditekankan aspek gigihnya, yaitu sholat, untuk menjadi hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Sholat dalam pembahasannya pun banyak ditekankan aspeknya sebagai rukun Islam yang kedua, wajib untuk dilakukan hambanya. Ayat yang sering kita bahas di Isra Mi'raj adalah surah Al-Isra ayat 1. Al-Isra ayat 1 ini sering kita ambil atau kita sering dengar dari tiga serangkai sebelumnya. Surah Al-Isra kita diantar ke dua surah yang disebut surah An-Nahl. Surah yang disebut intelektual karena di situ sangat menakjubkan. Allah mendemokrasikan seekor serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan memperoleh madu yang bisa mengobati seluruh penyakit. Di samping itu juga lebih mirip dengan lalat, tetapi lalat mencari bau busuk lalu menyumbangkan penyakit. Jadi dapat disimpulkan serangga yang mencari bau harum itu menyumbangkan penyakit. Sama-sama serangga. Serangga mirip dengan lebah. Jadi ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apapun disebut dalam surat intelektual. Baru kita masuk surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu bisa dijelaskan dengan akal. Perjalanan horizontal Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Tapi Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, maka itu disebut dengan keyakinan. Dan surah ini kita diantar sudah spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Hampir semua Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau akal. Contohnya, ada orang tidur 309 tahun. Nabi Musa disuruh belajar sama orang yang sama sekali tidak populer, tapi ternyata jadi gurunya. Orang yang paling cerdas, populer, tapi ternyata jadi gurunya orang yang paling cerdas. Nabi paling cerdas dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Ini bisa jadi pelajaran. Jangan menganggap enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang yang populer di langit dan di bumi dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu saja yang saya ketahui. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.